selama Ramadan itu 24 jam full waktu mustajab berdoa semua Pak. 24 jam full. Momen mustajab berdoa itu Pak, ada yang waktu, ada yang tempat. Waktu yang berdurasi harian di antara adzan dan iqamat itu mustajab Pak. Setiap habis sholat fardu itu mustajab. Maka habis sholat fardu Pak, jangan buru-buru lari Pak. Ini kadang habis sholat fardu langsung lari, khawatir nanti masuk neraka gara-gara zikir berjamaah, kan itu aja ya kan itu. Sudah, kalau jenengan anti zikir seperti itu, zikir sendiri tapi berdoa Pak. Sayang, itu waktu mustajab berdoa. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesudah setiap membaca Al-Quran itu mustajab. Ini yang apa? Harian. Yang mingguan di antara dua khutbah ini mustajab berdoa Pak. Malam Jumat itu waktu mustajab juga Pak. Kemudian yang temporal sesaat gitu Pak ya, momentum gitu. Ketika dizalimi orang, ketika difitnah orang, ketika dianiaya oleh orang lain. Maka jenengan ketika betul-betul dianiaya, dizalimi orang, langsung berdoa hajat sampean Pak. Nggak usah berdoa untuk mendolimi orang itu juga. Jangan Pak, biarkan aja mereka udah sengsara dengan kedolimannya itu. Itu justru momen bahagia kita, di mana doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, ada lagi momentum yang luar biasa, tempat dan waktu, yaitu nanti pada saat seseorang naik haji, wukuf di Arafah Pak. Jam 12 siang sampai maghrib itu Pak. Itu momen yang luar biasa, istimewa. Waktunya istimewa, tempatnya istimewa. Makanya nanti kalau bapak-bapak yang mau naik haji, catat doa-doa yang mau diminta kepada Allah Subhanahu wa taala selama nanti wukuf itu Pak. Jangan cuma minta naik jabatan, pengen mobil, jangan cuma dunia saja Pak. Sepele Pak dunia ini. Berapapun yang kita dapatkan akan kita tinggalkan. Minta kehidupan akhirat, tetapnya iman Islam, husnul khotimah, kuburnya sebagai salah satu taman surga, melewati sirat secepat kilat. Itu yang kita minta hadirin. Meskipun juga tidak dilarang untuk meminta hal yang berkaitan dengan kepentingan dunia. Cuman saya sarankan doa baik saja Pak. Jangan nanti begitu saya sampaikan ini, nanti wukuf itu momentum yang luar biasa, baik tempat waktunya, Bapak Ibu langsung terpikir. Karena besok mau naik haji, langsung terpikir, itu tetangga saya itu dulu nggak baik betul sama saya, nanti di Arafah saya doakan jelek dia, kembung perutnya nanti, tengok aja. Jangan Pak, ya kan. Pokoknya hindari doa jelek pada saat di Arafah. Kenapa hadirin? Karena doa jelek itu, tengok orang yang didoain jelek itu, kalau memang dia pantas menurut Allah Subhanahu wa taala menerima kejelekan itu, akan ditimbakan. Tapi kalau nggak pantas, dia akan balik ke kita sendiri Pak, kejelekan itu. Maka jangan meminta kejelekan. Nah, Ramadan hadirin 24 jam setiap hari non stop, makbul semua waktu itu untuk berdoa Pak. Kapan saja Pak, dalam keadaan apa saja Pak, cuman kita tengok adab-adabnya saja. Makanya selama Ramadan jangan pernah berdoa jelek Pak, doa baik semua Pak. Kapan aja, mau tidur doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala, mau makan, mau duduk, mau main HP atau apa saja, ada kesempatan berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 30 hari 24 jam perharinya mustajab semua. Itu momen Ramadan. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Ramadan itu Pak, pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang, bagi hamba-hambanya yang mau melakukan amal-amal kebaikan itu luar biasa hadir. Contoh, ini alhamdulillah masjid-masjid di Tanjung Pinang ini, wabil khusus Al-Uswah, itu mereka membuat atau memfasilitasi adanya majelis-majelis ilmu selama Ramadan. Baik itu maghrib, pada isya-nya sebelum tarawih, ataupun pada salat subuhnya Pak. Itu momentum majelis taklim itu luar biasa. Lu kok bisa? Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu selama bulan suci Ramadan, maka setiap langkahnya
Allah hitung bagaikan beribadah 1 tahun lamanya Pak, setiap langkahnya. Makanya hadirin, nanti Bapak kalau mau ke masjid, mau tarawih atau mau sholat subuh, jangan cuman berniat sholatnya saja Pak. Ya kita juga tetap harus berniat sholat jamaahnya tetap, tapi sekaligus diniati mau menghadiri majelis taklim. Agar setiap langkahnya Allah hitung, setiap langkah itu 1 tahun bagaikan beribadah 1 tahun lamanya. Bapak-bapak masih terpikir, kalau begitu ribuan langkah, ribuan tahun. Oh Pak, nanti itu Pak, kalau kita sudah masuk kampung akhirat, ribuan jutaan langkah saja kita masih kurang Pak. Itu saking luar biasanya durasi waktu di akhirat nanti Pak, masih kurang kita Pak. Boro-boro di kampung akhirat Pak, di kampung alam barzah itu Pak, ya kan, Abu Jahal yang meninggal sekitar tahun 600-an Masehi Pak, sampai sekarang berarti sudah 1400 lebih Pak, masih di alam barzah Pak. Fir'aun yang meninggal sebelum Masehi masih diazab di kampung alam barzah. Nabi Adam kemudian para nabi belum masuk kampung akhirat Pak. Ada juga beberapa nabi yang memang sudah dengan anugerah Allah SWT sudah dimuliakan langsung di dalam alam surganya Allah, kan gitu. Tapi selain golongan para nabi ini Pak, manusia biasa seperti kita-kita ini masih menunggu semua di alam barzah. Dan kita ini hadirin, andaikan Bapak nanti dikasih waktu lagi hidup 10 tahun di dunia, atau 20 tahun lagi di dunia ini Pak, atau 25 tahun atau 50 tahun lagi Pak, habis itu Pak, kita mau nggak mau, sadar atau tidak, suka atau tidak, cukup atau tidak bekal yang kita kumpulkan, waktunya dijemput Israel, meninggal kita Pak. Mulai saat itu sampai nunggu hari kiamat, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di alam barzah. Mau berapa ribu tahun Pak kita di situ. Itu baru di alam barzah. Makanya hadirin, dengan pahala yang seakan-akan menurut logika kita itu nggak nyampe hadirin, jenengan nggak usah berpikir sampai ke situ. Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang pergi ke majelis ilmu selama Ramadan, Allah Subhanahu wa taala hitung setiap 1 langkah kakinya bagaikan beribadah 1 tahun lamanya. Makanya saya sarankan Pak, nanti kalau mau ke majelis talim, ke majelis ilmu selama Ramadan hadirin, Bapak langkahnya jangan panjang-panjang, kecil-kecil aja langkahnya Pak, hitungannya biar banyak. Syukur-syukur mau mutar juga, ya kan itu. Dari sini misalkan nggak masuk sini tapi sana dulu, ya kan itu. Oh itu semakin banyak Pak, dan semakin bagus, ya kan. Ini yang masalah pahala. Yang kedua hadirin, ini masalah pahalanya dulu. Tadi 1, melangkah kakinya ke majelis ilmu. Yang kedua hadirin, man hafidhu ala sholatil jamaati,